Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya, kepada teman-teman baik yang muslim maupun non-muslim. Ini kita hidup di negara Pancasila. Kami ucapkan selamat siang menjelang sore. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Summa salatu wassalam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin wa ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, teman-teman, para relawan Jokowi yang hadir di acara virtual Halal Bihalal Akar melalui Zoom ini, yang kami hormati dan kami cinta sayangi. Bulan ini adalah bulan Syawal, yang mana sebelumnya adalah bulan Ramadan, di mana umat Islam diperintahkan oleh Allah yaitu untuk melaksanakan puasa Ramadan. Inti daripada puasa Ramadan yaitu pengekangan hawa nafsu, agar kita setelah Ramadan bisa melakukan suatu bentuk kelahiran kembali, atau kembali kepada fitrah, menjadi manusia yang lebih baik dan lebih utuh. Kalau istilah bahasa Indonesia kita atau negara Pancasila kita, yaitu bangunlah jiwanya, bangunlah raganya. Dan mungkin kita telah banyak tahu, halal bihalal itu adalah hasanah, kekayaan daripada tradisi bangsa Indonesia, khususnya umat Islam, yang tidak dimiliki oleh negara-negara lain. Halal bihalal hanya ada di Indonesia. Halal bihalal sebenarnya intinya adalah silaturahim. Sila menyambung, rohim yaitu kasih sayang. Akan tetapi sejarah halal bihalal ini mungkin kita sama-sama tahu, dulu di saat kondisi pelik seperti saat ini, ada pandemi COVID-19, akan tetapi ada orang yang sangat bernafsu. Padahal baru kemarin pemilu, saat ini sudah mau menjatuhkan presiden kita. Nggak ada kata daripada kita kecuali satu, lawan, kan begitu. Nah, kondisi yang semacam ini pernah dihadapi oleh presiden kita yang pertama, yaitu Bung Karno. Yang mana di parlemen saat itu terpecah, sehingga Bung Karno datanglah kepada sesepuh ulama Indonesia, ulama NU, ya, dan minta saran, minta pendapat agar bisanya para elit politik, elit negara ini bersatu utuh kembali. Lah, Kiai mengungkapkan agar diadakannya silaturahim di antara mereka agar timbul kasih sayang. Akan tetapi Presiden Soekarno tidak menghendaki kalau silaturahim itu sudah hal yang biasa. Pak Karno kepinginnya adanya sesuatu yang luar biasa, yang mana mereka itu bisa saling nerima, bisa saling meridhoi, dan bisa saling kompak. Nah, baru Kiai nyeletokkan gitu. Oh, berarti kepinginnya Pak Presiden di antara mereka saling halal, kan begitu ya. Ya sudah, adakan halal aja, yang sini halal, yang sana halal. Akhirnya bikin aja halal bihalal. Lah, disitulah Bung Karno menyetujui. Dan ingat, halal bihalal ini pertama diadakannya bukan di desa, tetapi di istana negara. Inilah sekelumit daripada hasanah yang dimiliki oleh umat Islam Indonesia dengan adanya halal bihalal. Sampai sekarang kita 70 tahun lebih merdeka, halal bihalal menjadi tradisi, adat kebiasaan yang baik buat umat Islam di Indonesia. Bahkan bagi masyarakat yang luar Islam pun, ya, yang tetangganya banyak non-muslim, itu juga saling salam-salaman, saling silaturahim. Inilah indahnya Indonesia kita. Meskipun kita berbeda, tetapi tetap satu Indonesia. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, para peserta virtual Zoom yang kami cinta sayangi, kepada para ketua-ketua umum, ya, di sini hadir Pak Yanes, ya, Bang Rudi Sinaga, dan juga Pak Suhadi, Bu Melani, dan juga teman-teman yang lainnya.
Di saat kesempatan ini kita sengaja juga kita ambil tanggal 1 hari kelahiran Pancasila yang lahir tanggal 1 Juni 1945. Alhamdulillah kita bangsa Indonesia diwarisi oleh founding father kita yaitu PBNU ya. PBNU. Bukan PBNU yang Gus maksud, yaitu apa? Organisasinya orang-orang Nahdlatul Ulama. Yang dimaksud PBNU dari Gus ini adalah satu pertama P, yaitu Pancasila, B-nya Bhinneka Tunggal Ika, N-nya NKRI, U-nya Undang-Undang Dasar 45. Inilah warisan yang dimiliki, yang diberikan oleh founding father kita kepada kita anak-anak Indonesia. Saya Gus Soleh Marzuki, lahir tahun 1968. Saya lahir alhamdulillah sudah merdeka. Alhamdulillah. Bapak buyut kita mungkin lahir dalam keadaan perang, susah makan ya, susah hidup, susah keamanan karena dijajah oleh para sekutu, baik itu Jepang maupun Belanda maupun Portugal dan Inggris. Hadis Nabi mengatakan, "Man lam yaskurin nas, lam yaskurillah. Wa man lam yaskuril qalil, lam yaskuris shagir." Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa tidak bisa mensyukuri manusia, maka dia tidak akan bisa mensyukuri Allah. Barang siapa tidak bisa mensyukuri sedikit, maka dia tidak akan bisa mensyukuri sesuatu yang banyak. Nah, di sini maksud daripada hadis ini, kita lahir sudah dalam keadaan merdeka. Alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah bahwa kemerdekaan ini bukan gratisan, tapi dibayar, yaitu berupa apa? Nyawa, bahu, bondo, pikir, nek perlu sak nyawane pisan, yaitu bahu raganya, ya, bondo hartanya, pikir pikirannya, nek perlu, kalau perlu dengan nyawanya sekalian untuk kemerdekaan bangsa ini. Nah, di sini kita sebagai anak bangsa yang terakhir sudah merdeka, maka sepatutnya buat kita mensyukuri daripada apa yang telah diberikan oleh para syuhada, para founding, para pejuang kemerdekaan bangsa ini. Pejuang bangsa kepada kita menitipkan kepada kita berupa 4 pilar ini, yaitu PBNU, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, Undang-Undang Dasar 45. Kita adalah anak cucu anak bangsa Indonesia ini, diwarisi oleh founding father kita dengan 4 hal ini. Bagaimana kita bisa menjadi anak yang saleh? Bagaimana kita bisa menjadi anak bangsa yang baik? Hendaklah 4 pilar atau 4 warisan yang diwariskan oleh founding father kita ini kita jaga dengan baik. Maka di kesempatan hari lahirnya Pancasila ini, ya, ini merupakan warisan Misa Kongolido, pengikat yang kuat daripada bangsa Indonesia yang dengan keanekaragaman suku, keanekaragaman budaya, keanekaragaman adat istiadat dari Sabang sampai Merauke, begitu luas Indonesia, bukan hanya satu pulau tapi dengan ribuan pulau. Kita berterima kasih, kita respect, kita hormat kepada founding father kita yang bisa menyatukan Indonesia, bumi Nusantara ini dari Sabang sampai Merauke pada satu kesatuan, yaitu Indonesia. Karena perbedaan agama, karena perbedaan adat, karena perbedaan suku, karena perbedaan budaya, alhamdulillah pemimpin atau founding father bangsa kita memiliki suatu bentuk ikatan yang kuat, yaitu Pancasila. Yang mana 5 sila ini mengikat kita semuanya, mulai dari sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa sampai pada sila yang terakhir yaitu sila ke-5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kesemuanya ini digali, diambil dari budidaya adiluhung bangsa Indonesia ini. Diambil saripatinya. Bahkan bukan hanya di Indonesia, di negara-negara besar pun diambil saripatinya, disatukan oleh founding father kita dengan Pancasila. Sehingga negara kita Indonesia ini meskipun Islam mayoritas,
bahwa negara Indonesia ini bukan negara agama. Indonesia bukan negara sekuler yang memisahkan antara agama dengan negara. Dan Indonesia bukan negara komunis, bukan negara ateis, bukan negara kapitalis, bukan negara borjuis, tapi Indonesia adalah Indonesia dengan Pancasilanya. Bagaimana nilai-nilai ketuhanan itu diambil, ditaruh menjadi sila yang pertama sebagai roh yang mana menjiwai daripada seluruh perilaku anak bangsa ini, terlebih-lebih kepada pemangku jabatan, yaitu presiden, menteri, gubernur, bupati, dan wali kota, memiliki nilai-nilai keagamaan. Kalau orang memiliki nilai keagamaan, berarti memiliki nilai ketuhanan. Orang memiliki nilai ketuhanan sesuatu yang gaib, yaitu percaya kepada yang gaib, tidak tampak tapi dia percaya. Maka refleksinya apabila dia mau mencuri, apabila dia mau korupsi, ini akhafullah bagi umat Islam. Sesungguhnya aku takut kepada Allah. Kalau mau merefleksikan nilai Pancasila yang pertama ini, Gus yakin, bahkan hakul yakin, tidak akan ada korupsi di Indonesia karena berketuhanan. Akan tetapi banyak orang saat ini tidak berketuhanan, baru masih beragama. Sehingga seperti partai politik, inilah yang menjadikan kita pecah, ya, antar agama satu dengan yang lainnya. Karena mereka baru beragama, belum mengenal Tuhan. Sehingga perbedaan yang mereka cari, perbedaan yang mereka gali, tanpa mau mengambil satu bentuk keutuhannya, keesaannya, yaitu nilai ilahiyah, nilai ketuhanan. Maka di situ juga disambungkan oleh pemimpin bangsa kita yang yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Meskipun kita berbeda, bagaimana kita bisa satu? Lah, untuk nilai ketuhanan ini kita tidak akan pernah bersatu kalau kita bicara tentang agamanya. Tapi kalau kita bicara tentang nilai ketuhanan, bahwa Tuhan itu memiliki nilai sifat cinta kasih, kasih sayang, keadilan, nilai-nilai yang ada pada agama ini yang sifatnya universal. Semua agama mengajarkan tentang kebaikan, semua agama mengajarkan tentang gotong royong, semua agama mengajarkan tentang persatuan, semua agama mengajarkan tentang keadilan. Nah, kalau kita ambil nilai yang universal ini, insya Allah pasti kita bisa mewujudkan persatuan Indonesia. Akan tetapi banyak di antara kita baru mengenal agama, belum mengenal Tuhan. Sudah jadi ustadz, sudah jadi penceramah, sudah jadi pendeta, sudah biksu. Hal yang semacam inilah yang membuat harapan daripada founding father ini tidak bisa terwujud. Sehingga bukan persamaannya yang diambil, tetapi perbedaannya. Berarti belum memahami Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika itu intinya, mari yang sama, ya, jangan dipaksakan beda. Yang berbeda jangan dipaksakan sama. Saya orang Islam, tidak mengakui Nabi Isa sebagai Tuhan, ya sudah kan gitu. Orang Kristen mengakui Nabi Isa sebagai Tuhan atau sebagai apa, ya monggo. Wong Islam jelas, lakum dinukum waliyadin. Maka di dalam dakwahan kita tidak usahlah kita hidup di negeri Pancasila ini memperolok agama lain kan gitu. Dan itu juga tidak diperbolehkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Hal yang semacam inilah sering yang menjadikan perpecahan kan gitu. Padahal Islam juga mengajarkan la a'budu, saya berkumpul dengan siapa? Dengan Pak Yonas. Saya berkumpul dengan Pak Suhadi. Saya berkumpul dengan teman-teman non-muslim. Ini adalah dalam rangka kemanusiaan. Dalam hal ibadah cukup jelas. La a'budu ma ta'budu. Saya tidak akan menyembah apa yang Pak Suhadi sembahkan begitu. Dan juga saya tidak akan paksakan Pak Suhadi menyembah apa yang saya sembah. Lakum dinukum waliyadin. Bagimu adalah agamamu, bagiku adalah agamaku. Inilah refleksi daripada nilai Pancasila.
yang diambil oleh ulama-ulama, yang diambil oleh para tokoh-tokoh agama yang lain, disatukan dalam bahasa universal. Sehingga dari Sabang sampai Merauke, apapun sukunya, apapun agamanya, bisa menerima Pancasila dengan bahasa yang universal ini. Maka salam hormat, salam takdim, salam bangga kami sebagai anak bangsa yang telah diberikan warisan 4 pilar ini. Akan tetapi, kurang berapa menit lagi Mas Nurul? Akan tetapi saat ini banyak kelompok-kelompok yang lahir setelah kemerdekaan. NU, Muhammadiyah, dan juga ormas-ormas Islam yang lainnya lahir sebelum kemerdekaan dan menjadikan Pancasila ini misa kongolido, perekat bagi kita semuanya. Apapun agamanya, apapun sukunya, apapun partai politiknya bisa bersatu dengan Pancasila ini. Justru ada kelompok-kelompok baru yang lahir di era reformasi, seakan-akan sudah jadi pejuang, seakan-akan mereka adalah pahlawannya, ingin mengubah negara kita, ingin mengubah warisan pendiri bangsa kita dengan bahasa agama, dengan topeng agama, padahal ujung-ujungnya adalah haus akan kekuasaan. Ingat bagaimana kehancuran kerajaan negara agama dulu. Baik itu negara dengan bahasa kekuasaan, negara agama atau agama dijadikan alat kekuasaan. Baik di zaman kejayaan Islam maupun kejayaan Katolik Roma dulu. Akan hancur. Karena apa? Agama ini adalah dari roh yang sifatnya benar-benar ruhaniah, yang sifatnya benar-benar non-material. Akan tetapi kekuasaan ini materialistik, tempatnya di hawa nafsu. Kalau bukan Nabi dan Rasul ya, jangan coba-coba bikin negara agama. Karena tidak bisa menyatukan antara kekuatan hawa nafsu, kekuasaan yang enak, yang empuk ini, dengan apa? Nilai-nilai ruhaniah. Agama sebagai topeng, maka agamanya sendiri akan yang hancur. Sebab kalau korupsi dicap, yang dijelekkan adalah itu apa? Nah, agamanya, bukan partainya. Maka dari itu bagaimana? Meskipun kita tidak berpartai atas nama agama, meskipun kita tidak bernegara atas nama agama, tetapi nilai-nilai ketuhanan ini kita refleksikan dalam kehidupan kita. Contoh soal, kalau ada pejabat yang korupsi, ya, itu berarti belum mengamalkan nilai ketuhanan. Kalau mengamalkan nilai ketuhanan, kenapa kamu percaya dan yakin kepada Tuhan? Tuhan itu tidak kelihatan. Tapi kamu sembahyang, tapi kamu sholat, tapi kamu ke gereja, tapi kamu ke pura. Itu tiada lain kamu karena percaya Tuhan yang gaib. Tetapi di saat kamu korupsi, di saat mengambil hak orang lain, nah di sini kamu telah kehilangan nilai Pancasila yang pertama, yaitu nilai ketuhanan. Apalagi kita mengkaji nilai yang kedua, yaitu nilai kemanusiaan, hablum minallah dan hablum minannas. Karena keterbatasan waktu, mengakhiri daripada tausiah kebangsaan GOS di hari lahir Pancasila ini. Mari kita semuanya sebagai anak bangsa yang baik. Apa yang diwariskan oleh bapak ibu kita, contoh soal rumah, ya. Nah, kita hidup bicara di sini mengenai negara. Kita diwariskan oleh founding father kita, diwariskan oleh syuhada kita, diwariskan oleh pejuang bangsa kita. 4 pilar ini, yaitu apa? PBNU, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, Undang-Undang Dasar 45. Bagaimana kita bisa menjadi anak bangsa yang baik? Kita jaga 4 warisan ini. Jangan sampai, jangan coba-coba ada orang yang mau mengubah, yang mau merusak warisan daripada founding father kita. Maka kita sebagai anak bangsa yang baik, sebagai anak bangsa yang soleh, siap menjadi garda terdepan untuk membela 4 pilar ini, ya, apabila ada orang yang merongrongnya. Mudah-mudahan ini bisa menjadikan tausiah kita bersama. Jangan jadikan agama sebagai topeng demi kekuasaan kalian, ya. Tidak ada, agama itu mengajarkan tentang hal yang sedemikian. Apalagi di saat pandemi semacam ini, banyak orang mengeluarkan fitnah-fitnah, isu-isu keji, bahkan lebih naif lagi, hendak menggulingkan presiden yang sah, yang dipilih dengan cara demokratis oleh seluruh anak bangsa ini.
Akan tetapi di saat pandemi semacam ini, seharusnya kita bersatu, seharusnya kita kompak, seharusnya kita gotong royong. Justru mengail di air keruh, mencoba mendekati para bisa dibeli, para kiai, para ulama, para tokoh yang bisa dibeli untuk membuat kekacauan. Maka kita sebagai anak bangsa yang baik, padamu negeri, jiwamu negeri, jiwa raga kami, kita rawi-rawi rantas, malang-malang putung, menjaga 4 pilar bangsa kita, menjaga Presiden Jokowi yang telah terpilih secara sah untuk NKRI ini sampai 2024. Demikian dari kami, mudah-mudahan bisa menjadikan motivasi dan semangat kita di hari lahirnya Pancasila ini, agar kita semuanya terinfus nilai-nilai kebangsaan, nilai-nilai cinta kasih kepada negara NKRI dan Pancasila ini. Akhirul kalam dari kami, tidak ada gading yang tak retak, tidak ada manusia yang tidak punya salah dan khilaf. Karena ini masih bulan Syawal, kami mohon maaf lahir dan batin kepada semua ketua-ketua organ, baik itu relawan yang besar maupun relawan yang grassroots ini. Apabila ada salah ucap, salah kata, salah tulis dari Gus secara pribadi selaku ketua organ Sajojo Sahabat Juang Jokowi, Gus mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Allahu Akbar. Yang mana mereka bekerja sama dengan orang-orang yang sakit hati, yang kalah dalam pilpres, yang belum move on, yang konglomerat hitam, mengatasnamakan agama untuk menggulingkan presiden kita yang sah. Maka kita siap rawi-rawi rantas, malang-malang putung untuk membelanya. Terima kasih. Mari agar acara ini bermanfaat dan berkah buat kita semuanya, kita tutup dengan doa. Mohon kepada Allah Ta'ala sesuai dengan keyakinan teman-teman semuanya, ya, tidak ada kekuatan sedasar doa. Mari kita angkat tangan kita, mohon kepada Allah, mohon kepada Tuhan Yang Maha Esa, semoga Indonesia tetap dijaga oleh Allah, semoga Presiden Jokowi dan Kiai Haji Ma'ruf Amin tetap diberi kekuatan oleh Allah memimpin bangsa ini lebih baik. Amin, Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakal hamdu syukran ya Allah, wa lakal manu fadla, wa anta rabbana حقا ونحن عبيدك رقا وأنت لم تزل ذلك أهلا. اللهم يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كسير ويا مقوي كل ضعيف ويا مأمنا كل مهيس. Ya Allah, ya Tuhan kami, segala puja dan pujiannya milikmu ya Allah, segala keagungan hanya keagunganmu ya Allah, segala kemuliaan hanya kemuliaanmu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, saat ini kami bangsa Indonesia dan seluruh umat di dunia Kau uji ya Allah, Kau coba ya Allah dengan adanya pandemi COVID-19 ini ya Allah, sehingga manusia sebanyak yang kehilangan akal pikirannya, banyak yang kehilangan ekonominya. Hanya orang-orang yang kuat imannya yang tetap berharap kepadamu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, di saat pandemi semacam ini ya Allah, ada sekelompok manusia, ada sekelompok orang yang hendak mau merongrong presiden kami ya Allah. Jagalah Indonesia kami ya Allah, jagalah Indonesia kami ya Allah dari keserakaan orang-orang yang rakus haus akan kekuasaan ini ya Allah. Jagalah presiden kami Pak Jokowi dan Kiai Haji Ma'ruf Amin ya Allah, agar tetap teguh, agar tetap ikhlas, agar tetap pada siratal mustaqim memimpin bangsa dan negeri ini ya Allah. Ya Allah, ya musallibal qulub, ya Allah yang menetapkan hati dan membolak-balikkan hati manusia, bolak-balikkan hati orang yang benci kepada bangsa ini agar menjadi cinta ya Allah, membolak-balikkan hati orang yang haus akan kekuasaan, tamak akan kekuasaan, agar bisa menjadi orang yang sabar, yang bisa menunggu hingga 2024 nanti ya Allah. Ya Allah, jagalah bangsa dan negeri ini ya Allah. Kau berikan rahmat berkah buat bangsa dan negeri ini dengan kekayaan alam, dengan kekayaan segala anugerah yang ada di negeri ini ya Allah. Berikanlah kekayaan hati dan pikiran kepada bangsa Indonesia ini ya Allah, sehingga dapat
mensyukuri nikmat dan anugerah yang kau titipkan, yang kau berikan kepada bangsa dan negeri kami yang kaya raya ini ya Allah. Rabbana inna hadha du'a, inilah doa dan munajat kami ya Allah. Jagalah negeri kami ya Allah, jagalah negeri kami ya Allah, jangan sampai terjadi huru-hara karena ujian pandemi COVID-19 ini ya Allah. Kami menangis ya Allah melihat di Amerika hanya karena satu segelintir orang, akan tapi karena kondisi semacam ini bisa menjadi meluas kemana-mana. Jangan sampai itu terjadi pada negeri kami Indonesia ya Allah. Jagalah Indonesia ya Allah, jagalah Presiden Jokowi dan Kiai Haji Ma'ruf amin ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa akhiru da'wati alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih.